Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kalongers. Pada video kali ini Banter Kolong TV akan mengajak para Kalongers jalan-jalan mereview isi di dalam Gua Saronge. Bersama Kang Asep Berlian akan mengajak para Kalongers masuk ke dalam Gua Saronge. Tapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe, like, dan share channel Banter Kolong TV. Nyalakan juga loncengnya agar para Kalongers bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Banter Kolong TV. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, WhatsApp Bro. Kali ini Asep bikin vlog dulu ya. Mau mau ulin ke Gua Saronge ya. Udah lama kita belum singgah ke sana ya. Kira-kira udah hampir 4 tahun ya setelah mantan udah nikah. Akhirnya saya ke sana lagi ya untuk menenangkan diri bersama. Halo, sapa dulu. Sapa lah. Oh, ya kita berempat ya. Mudah-mudahan di jalan nanti kita bertemu dengan rekan-rekan. Ini ada teman-teman. Halo guys. Ini saya tidak bawa motor ya. Ini mau kemana kita? Mau kemana? Ke Gua Saronge. Ke Gua Saronge ya. Ikuti terus ya jejak keseruan kami di Asep Berwisata. Perjalanan kami mulai dari Kampung Ciexel. Terlihat jelas ya talang yang membentang di antara kedua sisi tepian Sungai Cijalu. Kami menyusuri jalanan Ciexel yang berada di sepanjang tepian Sungai Cijalu. Nah, sekarang kami sudah berada di jalan raya yang menghubungkan Tasikmalaya dan Kecamatan Cipatuja yang membelah Desa Bantar Kalong. Ini adalah pelataran parkir Masjid Jami Al Ikhlas yang sedang dibangun. Lalu sesampainya di Masjid Jami Al Ikhlas, kami berbelok ke kanan, masuk ke bawah munara dan menyusuri gang yang membelah Kampung Kaum Desa Bantar Kalong. Gang ini menanjak ya hingga sampai ke ujung Kampung Kaum Desa Bantar Kalong, yaitu di ujung Kampung Kaum Desa Bantar Kalong terdapat irigasi yang posisinya mengalir tepat di atas Kampung Kaum Bantar Kalong, sehingga irigasi ini menyuplai kebutuhan air bersih ke warga Desa Bantar Kalong. Sesampainya di irigasi, kami bertemu Kang Gopar yang tadi melaju lebih cepat mendahului kami karena hanya Kang Gopar yang tahu arahnya rute ke Gua Saronge yang akan memandu kami menuju Gua Saronge. Ketemu lapangan sepak bola yang punya Gua Saronge itu. Nanti kita ini rombongan ini ambil ke kiri. Ambil ke kiri ya? Ke kiri. Selesai Kang Gopar menjelaskan rutenya yang akan kami lewati, lalu kami mulai bergegas dan berangkat menuju Gua Saronge. Dan ini adalah jalanan yang menuju Gua Saronge. Sudah bagus, baik dengan cor, walaupun hanya cor yang terbelah, tapi ini bisa dilewati untuk kendaraan yang beroda 4. Itu ada Bapak Erisnya yang lagi belajar. Kita berhenti ya jalannya karena ada kerbau. Tiba-tiba perjalanan kami terhambat oleh sekawaran kerbau yang melintas, dan katanya kerbau ini sangatlah galak sehingga kita harus memberi kesempatan kepada kerbau ini untuk melintas dulu. Nah, setelah kerbau melintas dan menepi ke tepian, maka kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Setelah mengendarai motor sejauh kurang lebih 500 meter, sampailah kami di ujung jalan Saronge. Di tempat ini kami akan memarkir kendaraan kami
dan kami bertemu dengan penggembala kambing atau penggembala domba, yaitu Kang Sarman. Dan kami menitipkan motor kami di sini kepada Kang Sarman. Ya, itulah tadi bincang-bincang sedikit bersama warga tempat domba ya. Setelah kami menitipkan sepeda motor kami di tempat Kang Sarman tadi, lalu kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena akses menuju Gua Saronge hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki, tidak bisa dijangkau dengan kendaraan. Kurang lebih berjarak 50 meter dari tempat parkir sepeda motor tadi. Gua Saronge ini sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan tempat wisata jika dikelola dengan serius oleh desa atau pemegang modal dari luar daerah. Ini akan menjadi tujuan wisata favorit para traveler. Gua Saronge ini memenuhi syarat untuk dikembangkan atau dikelola dijadikan tempat wisata. Dan alhamdulillah kami telah sampai di bibir lubang Gua Saronge. Di sini terdapat plakat himbauan ya. Ini adalah situs cagar budaya yang tidak boleh dirusak atau dirubah bentuknya. Karena jika ini dirusak atau dirubah bentuk, ada ancaman pidananya penjara 10 tahun dan denda maksimal 100 juta. Sebelum masuk ke dalam Gua Saronge, adab di sini biasanya kami melakukan azan dulu. Juga menjaga tingkah laku supaya tetap sopan, beradab, tidak berbicara sembarangan atau yang bersifat menantang demi menjaga keselamatan kami yang berada di Gua Saronge nanti. Dimanapun Anda berada atau di tempat asing, jagalah perilaku sopan santun karena itu menjaga keselamatan Anda. Legenda Gua Saronge ada 4 versi ya, yang secara turun-temurun yang berkembang di masyarakat Bantar Kalong. Versi pertama, menurut penuturan orang tua di Bantar Kalong, Gua Saronge pernah menjadi tempat pusat penyebaran dakwah Islam dari para wali yang ada di tanah Jawa. Dan Syekh Haji Zainuddin sendiri ada di dalamnya, dengan para santrinya sering mengadakan latihan rohani atau riyabohan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, yang versi keduanya, Gua Saronge merupakan tempat tinggal seorang yang sakti Mandradiguna bernama Mbah Rongge. Beliau berasal dari Jawa, tepatnya Mataram, bersamaan dengan Syekh Haji Zainuddin, membela kebenaran dengan versi yang berbeda. Mbah Rongge lebih mengutamakan ilmu kanuragan atau kedikjayaan kesaktian dalam membela kebenaran. Versi ketiga, Gua Saronge pernah disinggahi oleh Prabu Kian Santang, putra dari Prabu Siliwangi. Konon ceritanya, tatkala Prabu Kian Santang mengejar ayahnya untuk masuk Islam sampai ke daerah pesisir selatan, dalam pengembaraannya atau perjalanannya, beliau beristirahat di Gua Saronge. Menurut cerita yang berkembang, Prabu Siliwangi pernah lewat ke daerah Bantar Kalong dan menghilang di pasir Rengit. Dan versi terakhir adalah versi keempat. Nama Saronge diambil dari goa yang sering dijadikan tempat bersarang landak dan terenggiling. Maka terkenal nama tersebut dengan nama Gua Saronge. Nah, itulah sekelumit kecil sejarah Gua Saronge. Sekarang kita berada di dalam Gua Saronge. Terlihat banyak kelelawar ya sedang berterbangan ke sana kemari. Di dalam Gua Saronge sendiri ada air yang sangat sejuk. Dan oleh sebagian orang, air ini katanya dipercaya berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan terkadang di Gua Saronge didatangi oleh para peziarah dari jauh. Di sini mereka untuk sekedar tafakur dan berzikir dalam Gua Saronge, atau mungkin untuk sebagian orang bisa disebut dengan namanya bertapa.
Di dalam Gua Saronge terdapat batu yang sangat wangi. Masyarakat menyebutnya dengan nama batu sengit. Pas isunya pemilihan desa. Nah, Kalongers, itulah sedikit histori dan profil tentang Gua Saronge. Jika Anda tertarik untuk mengunjungi Gua Saronge, silakan Anda datang ke Desa Bantar Kalong. Jangan lupa jaga perilaku, adab, dan sopan santun, karena itu yang akan menyelamatkan Anda dimanapun Anda berada. Oke Kalongers, sekian dulu review tentang Gua Saronge bersama kru Bantar Kalong TV. Jika ada informasi yang kami tidak tersampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu, Asep Berlian, Bambang, Kang Gopar, dan Kang Ipul pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.